Halo Bapak Ibu Koperasi, Tenan Inkubator Bisnis Cangon. Kita akan membahas tentang struktur organisasi koperasi karena ini penting ya, penting untuk mengetahui pola hubungan dan bagaimana organ-organ di dalam koperasi itu saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama dalam berkoperasi. Baik itu dari pengurus, pengawas, anggota, penasihat, pembina, atau shareholder yang ada dalam koperasi. Kita sambil mengingat kembali reminder dari paparan Bapak Mendi Yusuf pada saat kick off inkubasi di inkubator bisnis Cangon tentang struktur organisasi koperasi. Itu ya unique value-nya di koperasi Bapak Ibu. Nah, maka apa saja berdasarkan tadi kita ngelihat struktur koperasi. Ini mungkin nanti bisa disamakan dengan struktur organisasi di koperasi Bapak Ibu. Yang pertama, anggota kepada koperasi itu garisnya putus-putus dan itu kepemilikan ada di mana garis kepemilikan? Ada di rapat anggota. Itu gitu ya, catatannya tuh. Jadi tidak serta-merta di luar rapat anggota kemudian meminta di luar pengaturan yang diatur. Rapat anggota itu ada macamnya. Biasa, anggota rapat anggota luar biasa atau rapat anggota tahunan, kan begitu ya? Ada koridornya. Nah, rapat anggota itu melahirkan keputusan-keputusan besar yang keputusan-keputusan dari rapat anggota itu menghasilkan garis instruktif. Instruktif itu adalah menugaskan. Jadi titah kepada siapa? Kepada pengurus. Salah satu titahnya adalah menjalankan usaha, melayani anggota, membangun hubungan ke dalam dan keluar. Itu bisa dicek di anggaran dasar. Kalau Ibu baca, pasti ada. Kemudian di pengurus itu kan isinya ada banyak lah, boleh ketua umum, boleh sekretaris, boleh bentuknya seperti apa, namun isinya kotaknya adalah kotak pengurus. Yang kedua, garis instruktif yang kedua adalah pengawas. Rapat anggota juga meminta pengawas untuk apa? Mengawasi kehidupan koperasi, bukan ngawasin pengurus koperasi. Pengawas itu mengawasi kehidupan koperasi. Maka garis antara pengawas dengan pengurus itu adalah garisnya garis koordinatif. Jadi tidak satu level, sejajar begitu ya. Nah, bagaimana pola hubungan antara pengawas dengan pengurus ini itu masuk ke dalam salah satu struktur tata kelola koperasi. Jadi tidak bisa serta-merta pengawas meminta pengurus untuk mana laporan ini? Sini laporan. Nggak gitu caranya gitu. Itu ada dokumen administrasi yang harus diurus. Agar apa? Menghindari yang disebut dengan tendensius. Itu ya, ketua pengurus lagi kemana? Wah ini belanja nih, pakai di koperasi nggak nih? Bahaya ini. Nah itu idealnya nggak seperti itu. Karena bila sistemnya terbangun, maka dengan sistemlah kita melakukan pengawasan. Nah, juga rapat anggota boleh mengangkat yang namanya penasehat. Jadi Bapak Ibu koperasi boleh punya sehat boleh, tapi garisnya hanya garis koordinatif. Kemudian ada pembina. Pembina yang paling umum kita dengar adalah pemerintah, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah eh, sudah ada bentukan pola hubungan antara pengurus, pengawas dengan pembina dan penasehat? Gimana cara berkomunikasi? Bagaimana cara meminta nasihat? Apa yang perlu diberikan nasihat? Itu menjadi salah satu rangkaian dari tata kelola. Nah, dalam hal teknis, koperasi bisa ke depan membuka unit layanan koperasi. Unit layanan koperasi ini sebaiknya, Bapak Ibu, dilaksanakan atau dikerjakan oleh bukan pengurus. Kenapa? Karena pengurus itu rata-rata punya kegiatan profesionalnya masing-masing. Jangan sampai karena ngurusin koperasi lupa dengan kegiatan mandirinya.
kemudian berubah posisinya yang tadinya seharusnya meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri begitu ya. Tapi kemudian pada akhirnya, loh, kok jadi nambah kerjaan? Loh, kok setelah di koperasi malah tambah mumet? Loh, kok setelah di koperasi usaha saya malah menurun dan seterusnya? Maka itu dipastikan ada yang salah dari sisi tata kelola koperasi. Nah, unit layanan ini sebesar-besarnya tadi untuk apa? Untuk memberikan dukungan produktivitas kepada anggota agar anggotanya lebih maju sesuai dengan entitas dan kapasitasnya. Jadi kalau Anda Bapak Ibu sekalian misalkan petani terus kemudian jadi anggota koperasi di koperasi jasa misalkan. Sebentar, saya kan butuhnya pupuk. Saya butuhnya pembeli hasil pertanian saya. Kalau koperasi jasa gimana ini? Sesuai enggak? Nah, itu perlu kemudian kita meresapi itu gitu ya. Nah, koperasi juga tadi ya pengurus punya membuka unit usaha beda. Unit layanan itu tadi tidak berorientasi keuntungan. Tapi unit usaha itu 100% berorientasi keuntungan. Tapi keuntungan yang diperoleh dari unit usaha yang melayani anggota itu sebesar-besarnya agar layanan koperasi kepada anggota jauh lebih baik. Gitu ya. Nah, pola hubungan antara ini semua nanti itu diatur sebagai sebuah konstruksi tata kelola end to end atau dari awal sampai akhir, dari mulai anggota, bagaimana cara merekrut anggota. Jadi jangan sampai koperasi Bapak Ibu itu murahan, padahal koperasi itu adalah seperti Ferrari Bapak Ibu. Koperasi itu seperti mobil 4C lah begitu ya. Yang orang mungkin tahu tapi hanya bisa membeli miniaturnya. Tidak semua orang bisa membeli koperasi. Tidak semua orang bisa mengendari koperasi karena berbeda caranya. Nah, ini diatur, peraturan dan pengaturan itu dibangun bukan untuk apa-apa, untuk sebagai guidance, sebagai life system atau sistem yang hidup yang akan memandu jalannya koperasi. Nah, maka tadi koperasi terbagi dua, ada koperasi sebagai perhimpunan orang, yang kedua koperasi sebagai perusahaan kolektif. Maka tata kelola secara keorganisasian koperasi itu harus mengacu pada rangkaian prinsip, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola aktivitas operasional sebuah koperasi. Ini mencakup struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, skema akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah unique value-nya di koperasi Bapak Ibu. Nah, maka Oh, baik. apa saja berdasarkan Yang tadi kedua adalah kita tata lihat kelola struktur bisnis koperasi. Ini mungkin koperasi. nanti Tapi bisa saat ini disamakan Bapak Ibu dengan kita fokus ke struktur struktur organisasi organisasi dulu, kita di selesaikan. Dan koperasi Bapak Ibu. ini adalah sebuah struktur ya, struktur organisasi di mana rapat anggota itu adalah pemegang tertinggi, kemudian harus ada garis penghubungnya ke anggota. Jadi anggota di sini masuk dalam struktur organisasi. Jadi Bapak Ibu yang struktur organisasinya belum memasukkan unsur anggota, silakan ditambahkan dan ada garis kepemilikan di sini yang melingkar dari anggota ke rapat anggota. Begitu. Nah, di rapat anggota itu nanti akan membahas apa saja, kita akan bahas di next slide. Kemudian Bapak Ibu silakan dimasukkan untuk susunan pengurusnya itu nanti menyesuaikan. Ada ketua, kemudian nanti silakan apakah sekretaris bendahara dan ada beberapa pengurus-pengurus yang lain yang mungkin diangkat dalam koperasi. Nanti bentuknya seperti ini. Kemudian yang menjalankan unit usaha dan unit layanan koperasi, misalkan Bapak Ibu mengangkat pengelola. Pengelola dalam membantu unit ini, maka silakan dimasukkan saja ada siapa saja. Apakah ada manajer, kemudian ada divisi-divisi yang lain. Bapak Ibu bisa memasukkan di sini dan garisnya garis instruktif ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan pengawas di sini silakan dimasukkan pengawasnya, misalkan ada koordinator pengawas dan ada anggota pengawas. Dan Bapak Ibu tentunya ada pembina. Kalau Bapak Ibu adalah koperasi kabupaten, tentu pembinanya adalah mulai dari dinas koperasi
di tingkat kabupaten, kemudian ada dinas koperasi tingkat provinsi, dan ada kementerian koperasi. Begitu juga dengan penasihat, penasihatnya Bapak Ibu pengurus ini bebas bisa memasukkan siapa saja di sini. Seperti itu Bapak Ibu, selamat bekerja untuk membuat struktur perusahaan koperasi atau struktur organisasi koperasi. Jika memang sulit untuk membuat dalam bentuk diagram seperti ini, boleh dalam bentuk tulis tangan atau digambar saja di kertas. Nanti dari inkubator Cahangon akan membantu untuk memasukkan ke file diagram seperti ini. Namun jika Bapak Ibu sudah bisa memasukkan secara mandiri, baik itu dibantu oleh pengelola, maka bisa dikumpulkan langsung dalam bentuk file. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih, selamat bekerja, dan kita akan tetap sambung kembali ke coaching dan asistensi selanjutnya.